Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Intan Anggraini ST, NIP 2001-03-08 2025 04 2019. Saya merupakan penyuluh perindustrian dan perdagangan ahli pertama. Unit kerja saya adalah bidang perindustrian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah. Pada kesempatan kali ini, saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2025 yang diselenggarakan oleh PPSDM Regional Bandung. Saya merupakan anggota Angkatan 11, anggota kelompok besar 1, dan anggota kelompok kecil 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pelayanan publik digital di instansi. Latar belakang masalah. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ataupun Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Aparatur sipil negara ataupun ASN merupakan salah satu profesi yang memiliki fungsi menyelenggarakan pelayanan publik. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi digital pun terus berkembang dengan pesat. Keterbutuhan masyarakat akan pelayanan publik berbasis digital sangat perlu diperhatikan dan diupayakan oleh lembaga pemerintah pelaksana pelayanan publik. Adapun pada bidang perindustrian, di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah memiliki beberapa jenis pelayanan publik sebagai berikut. Yang pertama, ada sosialisasi dan pemantauan pelaporan data industri secara berkala melalui SIINAS ataupun Sistem Informasi Industri Nasional. Kemudian yang kedua, memfasilitasi IKM dalam pemenuhan legalitas usaha. Yang ketiga, melakukan pembinaan kepada IKM unggulan. Yang keempat, melaksanakan pelatihan teknis untuk masyarakat umum. Namun, pelayanan-pelayanan publik yang telah dilakukan masih belum memanfaatkan perkembangan digital secara optimal. Oleh sebab itu, saya akan melakukan analisa terhadap isu tersebut. Isu pelayanan publik yang belum memanfaatkan perkembangan digital secara optimal ini akan dilakukan preanalisis dengan metode pentahelix yang melibatkan 5 komponen. Komponen pertama adalah government atau pemerintah. Government atau pemerintah memiliki peran menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik digital. Kemudian ada akademis ataupun akademisi. Akademisi memiliki peran melakukan riset terkait metode pelayanan publik digital yang efektif. Kemudian, akademisi juga dapat membuka kesempatan SDM untuk meningkatkan kemampuan digital melalui pelatihan teknis pelayanan publik digital. Selanjutnya, ada bisnis ataupun bisnis. Di sini, bisnis memiliki peran berpartisipasi aktif dan berkolaborasi untuk menyukseskan pelayanan publik digital. Selanjutnya, ada community ataupun komunitas. Komunitas memiliki peran memberikan umpan balik terhadap pelayanan publik yang telah diterima sebagai dasar bagi peningkatan pelayanan publik digital. Terakhir, ada media. Media memiliki peran sebagai membantu penyebaran informasi seputar pelayanan publik digital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai menapis isu dengan metode USG. Urgensi pada isu ini adalah Perpres nomor 132 tahun 2022 yang menyatakan digitalisasi layanan publik sebagai agenda nasional sistem pemerintahan berbasis elektronik ataupun SPBE. Kemudian, seriousness ataupun seriositas. Di sini, pelayanan publik yang belum terdigitalisasi dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi. Dan yang terakhir, ada growth ataupun pertumbuhan. Berkembangnya industri dan pasar di Indonesia apabila tidak diimbangi dengan pemanfaatan teknologi digital, maka dapat berpotensi menjadi masalah besar. Sehingga isu ini harus segera kita selesaikan. Selanjutnya, kita akan mendalami isu menggunakan metode SWOT. SWOT sendiri terdiri dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman. Nah, pada isu ini, strength ataupun kekuatannya adalah pemerintah telah berkomitmen melaksanakan SPBE ataupun sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian, munculnya pelaku IKM dari generasi muda yang memiliki kemampuan digital yang cukup baik. Selanjutnya, ada regenerasi ASN yang diharapkan memiliki kemampuan digital yang lebih baik. Sementara itu, kita memiliki weakness ataupun kelemahan. Isu ini memiliki kelemahan kurangnya integrasi pada sistem yang digunakan. Kemudian, ada penguasaan teknologi digital yang dirasa belum merata.
Selanjutnya, kita akan melihat opportunities ataupun peluang dari isu ini, yaitu adanya dukungan dan tawaran kolaborasi dari berbagai pihak. Sementara itu, kita juga memiliki threat ataupun ancaman pada isu ini, yaitu sarana dan prasarana pendukung yang tidak tersebar secara merata. Setelah kita mengetahui latar belakang isu, dan kita melakukan pre-analisis, melakukan menapis isu, serta melakukan pendalaman isu, maka kita dapat melakukan analisis penyelesaian masalah. Analisis penyelesaian masalah yang pertama adalah sosialisasi dan pemantauan pelaporan si Inas melalui berbagai media sosial. Tahapan penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu menyusun bahan yang diperlukan untuk melakukan sosialisasi, kemudian melaksanakan pemantauan secara berkala. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan kepatuhan pelaku industri untuk pelaporan secara berkala dan terintegrasi. Sementara itu, pihak yang dapat berkolaborasi adalah bidang perindustrian, pelaku industri, media, serta komunitas pelaku industri. Kemudian, untuk analisis penyelesaian masalah, alternatif penyelesaian yang kedua adalah pelatihan terkait kemampuan digital yang mendukung perkembangan IKM. Tahapan penyelesaian yang dapat dilakukan adalah menyusun bahan yang diperlukan untuk pelatihan, dilanjutkan dengan melaksanakan pelatihan secara berkala. Hasil yang diharapkan dari alternatif penyelesaian ini adalah meningkatkan kemampuan digital IKM yang dapat mendukung produktivitas. Pihak yang dapat berkolaborasi pada alternatif penyelesaian ini adalah bidang perindustrian, akademisi, pelaku industri, media, serta komunitas pelaku industri. Kemudian, alternatif penyelesaian yang ketiga adalah pemanfaatan media sosial dan situs resmi instansi untuk menyampaikan informasi publik. Tahapan penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu melakukan pengumpulan informasi, menelaah informasi yang akan disampaikan, dan melakukan pemeriksaan sebelum penyebaran informasi. Hasil yang diharapkan yaitu memberikan informasi publik secara transparan dan membangun kepercayaan masyarakat kepada instansi. Pihak yang dapat berkolaborasi adalah bidang perindustrian, media, serta komunitas pelaku industri. Alternatif penyelesaian masalah yang keempat adalah menyediakan formulir digital untuk umpan balik pelayanan publik. Kemudian, alternatif penyelesaian masalah yang keempat adalah menyediakan formulir digital untuk umpan balik pelayanan publik. Tahapan penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu menyiapkan formulir digital, kemudian memeriksa hasil umpan balik secara berkala, dan melakukan evaluasi atas umpan balik. Hasil yang diharapkan adalah masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan, saran, dan atau keluhan sebagai bahan evaluasi pelayanan publik. Pihak yang berkolaborasi pada alternatif penyelesaian masalah ini adalah bidang perindustrian, pelaku industri, media, serta komunitas pelaku industri. Demikianlah penjelasan mengenai analisis isu kontemporer terkait pelayanan publik digital di instansi. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.